Warung Ikhlas Dunsana lebih kurang 10 tahun didirikan oleh Ustadz Budi Rudianto beserta tim. Berawal dari berbagi sarapan kepada pasukan kuning saat mengantarkan buah hati ke sekolah, lambat laun rasa ingin berbagi itu pun meningkat. Yang awalnya hanya 10 bungkus, 20 bungkus, bahkan lebih banyak. Hebatnya, karena selalu Allah mudahkan jalan untuk berbagi, maka kegiatan berbagi itu meningkat dan kuotanya terus bertambah. Para donatur pun satu persatu dengan sukarela memberikan bantuan. Setiap berbagi kepada mereka yang membutuhkan, ada secercah senyuman kebahagiaan yang terlihatkan kepada Ustadz Budi. Kebahagiaan dan senyuman mereka inilah yang selalu membuat Ustadz Budi dan tim tidak pernah berhenti untuk saling berbagi. Namun satu hal terlintas di pikiran Ustadz Budi. Yang awalnya berbagi sarapan secara gratis, kenapa tidak ditingkatkan menjadi warung ikhlas yang pembayarannya cukup 2.000 saja? Banyak hal nilai dan pembelajaran jika dirubah menjadi warung meskipun nilainya hanya Rp2.000. Namun, ada banyak pelajaran yang didapatkan dari sana. Niat baik Ustadz Budi akhirnya terwujud. Kegiatan warung Ikhlas Dunsana keliling setiap hari dengan tempat dan rute yang berbeda. Tak hanya warung ikhlas, butik ikhlas pun juga diadakan oleh Ustadz Budi dan tim. Berbagi baju dan pakaian secara gratis kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah pustaka gratis, di mana setelah masyarakat khususnya anak-anak menikmati makanan dari warung Ikhlas Dunsana, anak-anak juga diberikan ilmu dengan membaca buku, mendengarkan cerita dongeng, diajarkan berbagai hal yang begitu menyenangkan oleh anak-anak. Tentunya, dengan begitu banyak kegiatan dan program yang ada, keberadaan Ustadz Budi dan tim selalu ditunggu dan dinanti oleh masyarakat. Para donatur silih berganti berdatangan memberikan bantuan. Meskipun demikian, kegiatan yang luar biasa bermanfaat ini tak pernah berhenti menadahkan tangan untuk siapapun yang ingin berbagi. Ada satu hal yang menjadi moto dalam warung ikhlas ini. Jangan pernah berhenti memberi meski tidak ada yang dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV, kembali lagi bersama saya Rahmi Hanifah dalam program Sentuhan Hati. Kali ini kita mengangkat kisah inspiratif dari founder warung Ikhlas Dunsana. Nah pemirsa, bagaimana cerita dari warung Ikhlas Dunsana ini? Mari ikuti kita. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saya Rami, Ustaz. Kami dari Padang TV. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol nih sama Ustaz. Mohon izin kita waktunya sebentar. Baik, silakan. Terima kasih Ustaz. Halo pemirsa Padang TV. Kali ini saya Rahmi sudah berada di basecampnya warung Ikhlas Dunsana. Dan kali ini kita juga udah bersama dengan Ustadz Budi Rudianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Selama ada makanan sehat juga. Alhamdulillah. Sehat rohani, sehat jasmani. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kami ingin berbincang-bincang dan ngobrol santai nih dengan Ustadz
sebagai founder dari Warung Ikhlas Ikhlas Dunsana. Baik Ustaz, kita mau tahu nih gimana sejarah berdirinya Warung Ikhlas Dunsana ini. Baik, terima kasih. Pada awalnya sekitar tahun 2010 kami keluarga kecil gitu ya, mengantarkan anak sematawayang kita Muhammad Ridho Rabbani pergi ke sekolah di SMP waktu itu. Setiap pagi mengantar beliau selalu bertemu dengan orang yang mungkin belum sarapan tapi sudah bekerja. Kita sudah sarapan tapi belum bekerja gitu ya. Belum ngapa-ngapain. Kayaknya terus akhirnya muncullah ide sederhana sebetulnya awalnya. Kita beri semacam penghargaan karena pagi ya, kita berilah sarapan pagi gitu ya. Alhamdulillah awalnya 5 bungkus, terus akhirnya kok rasanya beda gitu, nikmat gitu kan. Akhirnya di belakang rumah kebetulan ada masyarakat yang bikin sarapan pagi itu. Akhirnya, kenapa enggak kita berdayakan juga awalnya gitu kan. Jadi 5 bungkus, 10 bungkus. Terus lama kelamaan ada kawan-kawan yang kemudian tahu pemirsa. Jadi teman-teman itu lihat ngapain tuh gitu. Ajakin dong ya. Ajak dong. Kalau mau ke surga masa sendiri-sendiri gitu. Oke, ya lah kita ya akhirnya jadi ingat kalau dulu ada Kiai Haji pendiri Muhammadiyah itu, beliau kemana-mana bawa surat Al-Ma'mun. Kiai Ahmad Dahlan ke pelosok bawa surat Al-Ma'mun karena beliau seorang alim, seorang ulama. Kalau kita karena bukan orang alim, tidak punya ilmu apa-apa, ya sudahlah, kita ingin sedikit berbagi dari surat Al-Ma'un itu. Kalau begitu kenapa tidak kita mengajak orang berbuat baik, dari mengajak, mendorong orang untuk memberi makan. Berarti spontan aja nih ya Ustaz? Spontan aja awalnya sebetulnya ya. Jadi ya kita karena keluarga kecil sambil jalan nganter ngelihat itu ada orang bekerja belum sarapan. Akhirnya ya itulah stimulasi awalnya. Jadi lama kelamaan tambah kota. Ya sampai kemudian di tahun 2012 anak kami harus berpulang duluan. Ya berpulang duluan di 17 Ramadan. Kemudian ada sahabat kita dari Jakarta memberikan hiburannya mungkin agak unik gitu ya. Beliau memberikan hiburan, memberikan motivasi, memberikan semangat berupa mobil box yang sekarang kita gunakan dan kita beri label sebagai Warung Ikhlas Dunsana. Ya. Nah, kalau dari namanya itu Warung Ikhlas Dunsana, betul. Bisa diceritakan nih ke pemirsa. Kenapa kok Warung Ikhlas Dunsana? Kenapa harus Warung Ikhlas Dunsana? Iya, awalnya kan berbagi gitu saja ya. Tapi kemudian apa yang bisa kita kembangkan, kita berdayakan dari masyarakat itu. Apalagi ada tambahan armada gitu kan, tentu kita berpikir bagaimana supaya ada value, ada nilai kemanfaatan yang lebih besar gitu. Makanya kita beri nama Warung Ikhlas Dunsana. Warung itu ada proses transaksional, ada penjual, ada pembeli gitu. Kita menjual dan masyarakat yang sasaran itu sebagai pembeli. Pembeli itu adalah raja. Makanya kalau dulu awal-awal cerita tadi itu kan kita hanya berbagi gitu kan, akhirnya kita tingkatkan sedikit. Jadi sebetulnya bukan proses barang ini, makanan ini harus diganti, sebetulnya bukan. Tapi kita ajak masyarakat lebih jauh, itu masyarakat itu kita ajak juga untuk berbagi. Makanya ada kalimat, karena ada kalimat alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau yang punya lebih, memberi kelebihannya. Kalau yang sempit seperti masyarakat sasaran kita itu apa adanya. Jadi uang 2.000 bagi kita mungkin apa sih uang 2.000, tapi bagi masyarakat tertentu
uang 2.000 itu sesuatu yang besar gitu. Makanya kita ajak masyarakat untuk berbagi kebaikan, sebetulnya poinnya di situ, dengan meskipun hanya dengan memberi uang 2.000. Itu yang warung. Kemudian yang ikhlas itu final destination kita itu. Sebetulnya karena kita ini tidak pernah bisa ikhlas karena banyak salahnya, banyak kurangnya, maka kita sebetulnya mendatangi sasaran dengan mobil yang sudah ada ini, dengan food truck kita ini, kita menjamah masyarakat, kita melayani masyarakat. Servant leadership-nya di situ. Jadi kepemimpinan yang melayani, bukan kita yang ingin dilayani. Yang memberi belum tentu lebih ikhlas dari yang menerima. Bisa jadi yang menerima ini yang lebih ikhlas. Nggak tahu ya, nggak tahu, benar begitu ya. Jadi ikhlas itu final destination kita, ujung-ujungnya itu. Jadi kita belajar justru dari masyarakat. Nah, Dursana ini. Ini poinnya ini, karena kita ada di Minangkabau. Di ranah Minang ya. Di ranah Minang, makanya harus ada dong kalimat-kalimat yang mungkin bisa membangkitkan semangat masyarakat, pemirsa juga barangkali, bahwa Dursana ini kan poinnya brotherhood. Kalau di Al-Quran, fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi menyatukan hati antara pemberi dan penerima, menyatukan antara penjual dan pembeli, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Sebetulnya itu yang kita bangun gitu. Jadi bukan sekedar bagi nasi dan juga bukan sekedar jualan gitu, tapi ada proses membangun sistem bahwa kita ini benar-benar merasakan nikmatnya bersaudara. Jadi sampai hari ini kita sudah berjalan lebih kurang 10 tahun. Mungkin tidak semua masyarakat Padang, penonton Padang TV tercinta, mungkin juga belum tentu tahu gitu ya. Ya, karena ini unik ya, karena unik, kita betul. Bagi pemirsa Perang TV mungkin ini kali pertama melihat tayangan kami tentang ini. Jadi dengar nama Warung Ikhlas Dursana, jadi menarik apa ini? Ya. Baik. Nah, kalau tadi di awal itu berbaginya kepada masyarakat yang memang pasukan kuning ya awalnya ya. Nah, gimana dengan seiring tambahnya tahun dan sekarang gimana nih, siapa nih targetnya? Baik, jadi Warung Ikhlas Dursana itu aktivitasnya setiap hari, ya, setiap hari Senin sampai everyday ya. Everyday, Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad biasanya kita ke jangkau ke keliling daerah gitu ya. Jadi Senin itu mungkin pemirsa nanti kalau ada kesempatan bisa bergabung juga gitu kan. Kalau Senin di tempat pembuangan akhir sampah. Di mana itu? Di Air Dingin. Nah, kita bagi bersama keluarga kita di sana, bersama masyarakat di sana. Kita langsung di tengah-tengah pembuangan sampah itu. Nah, jadi Warung Ikhlas Dursana ini dimasak oleh tim, betul, tim Warung Ikhlas. Setiap hari nanti? Setiap hari sekitar 100 paket. Ya, jadi 100 paket. Kalau dulu sebelum COVID-19 itu kita layani masyarakat langsung di dalam mobil itu, kita bisa layani ya. Kalau yang mau ayam, yang mau telur, yang mau ikan gitu. Oh, ada menunya berarti? Ada menunya, ya? Iya betul. Jadi 2.000 rupiah ini bukan berarti ukurannya 2.000 gitu. Ini senilai makanan biasa, sebungkus nasi dengan nilai harga nilai harga yang 2.000. Nanti nggak usah dihitung, pemirsa juga nggak usah dihitung ini. Kalau di tempat pembuangan ya sampah. Baik, jadi Senin di tempat pembuangan sampah dan rolling. Jadi setiap sasaran lokasi itu seminggu dapatnya jatah sekali ya. Yang hari Selasa di nelayan kecil di daerah Pasir Jamba, itu sejak awal sampai sekarang juga masih kita datangi di sana. Kemudian hari Rabu di Pasar Lalang, kalau ada sasaran pantai juga ada sasaran di gunung. Jadi kalau di Pasar Lalang ini banyak ama-ama yang usia-usia lanjut gitu ya. Bahagia kali mereka. Waduh, bidadari ini tunggu-tunggu ya. Masya Allah. Mana nih Warung Ikhlas? Benar, Warung Ikhlas Dursana sampai hari ini selalu dinanti-nanti. Jadi kalau tidak terlambat sedikit aja sudah ditelepon itu, masalah. Ustaz, ya? Iya, kemudian
Kalau hari Kamis di Padang Sarai di Asrama Brimob itu masuk ke dalam sana. Itu targetnya? Targetnya ya masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dan ya perlu perhatian lah gitu ya. Dan kalau hari Jumat dulu sebelum ramai Jumat Berkah, kita sebetulnya sudah bergerak dari masjid ke masjid. Jadi kita sinergikan dengan majelis taklim dengan jamaah masjid yang jadi sasaran kita. Berarti itu setiap hari, Setiap hari. Sistemnya sama ya Ustaznya, diberikan sebungkus nasi, kemudian cukup dengan membayar 2.000. Nah ya, itu betul. Masyarakatnya boleh milih, boleh anak-anak. Boleh, Tanpa tapi batasan usia. benar karena sekarang ini zamannya bertambah, populasi masyarakat juga bertambah, penonton penggemar Padang TV juga semakin banyak. Jadi sepertinya kita ya mudah-mudahan lah bisa melayani lebih baik. Kalau sehari-hari rata-rata kita 100 paket. Jadi kadang-kadang kayak di Pasir Jamba itu jumlah anak-anak saja itu sekitar 200-an orang. Banyak ya? Sementara kita mampu menyediakan hanya mampu 100 paket. Jadi ya mudah-mudahan kita dapat kemudahan lagi, dapat support dari masyarakat supaya bisa memberi lebih banyak dan lebih berkualitas. Semoga dengan tayangan ini pemirsa Padang TV tertarik ya Ustaznya. Baik. Pemirsa Padang TV, tadi kita sudah mendengar bagaimana sejarah berdirinya Warung Ikhlas Dunsana. Kemudian sudah kita dengar gimana cerita Ustadz Budi tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang ada dalam Warung Ikhlas Dunsana. Pemirsa, mau tahu bagaimana kelanjutan dari cerita Warung Ikhlas Dunsana ini? Tetap bersama kami dalam program Sentuhan Hati, kisah inspiratif founder Warung Ikhlas Dunsana. Pemirsa Padang TV, kembali lagi bersama kami dalam program Sentuhan Hati. Kita hari ini mengangkat kisah inspiratif Warung Ikhlas Dunsana ya, masih bersama Rahmi dan Ustadz Budi, dan barangkali kita bisa lanjutkan di Ustadz. Nah, ya. Pemirsa, kita dengar cerita Ustadz tentang bagaimana nih Ustadz kegiatan-kegiatan selain berbagi nasi bungkus dengan harga Rp2.000. Nah, selain itu apalagi kegiatannya di Warung Ikhlas Dunsana ini? Ustadz? Terima kasih Kak Rahmi, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah sampai hampir 10 tahun berjalan, Warung Ikhlas Dunsana tidak pernah berhenti karena sebab tidak ada yang dimasak. Seandainya kurang donaturnya, mudah-mudahan pemirsa nanti amin. Donatur juga ya. Mungkin porsinya yang kita kurangi. Misalnya kalau biasanya 100, kemudian karena ya namanya perjalanan kan tentu ada naik turun. Biasanya kita porsinya aja yang kita kurangi dari 100 menjadi 60 misalnya seperti itu. Tapi di lain waktu ketika hari Jumat biasanya kita bisa sampai 150 atau 200. Pada tahun 2015 Warung Ikhlas Dunsana kemudian berkembang seiring dengan kebutuhan zaman dan kedekatan kita dengan masyarakat. Mungkin anak-anak kita sering lihat karena jadi prioritas sasaran kita adalah anak-anak. Wah, anak-anak ini habis makan ngapain ya gitu. Jadi kalau bahasanya kalau foto tengah sudah diisi, apalagi nih gitu kan. Oh ya, ternyata kepala foto. Nah, itu maksudnya apa ya, candaan kita begitu ya. Akhirnya punya ide, kenapa tidak kita bawa buku, kemudian anak-anak awalnya cuma simpan pinjam aja, jadi setiap 2 pekan sekali. Kemudian akhirnya bertelurlah dari program Warung Ikhlas Dunsana ini menjadi pustaka ikhlas. Jadi 2 minggu sekali, awalnya cuma simpan pinjam, akhirnya tumbuh kembang menjadi storytelling, kemudian mendongeng dengan teman-teman
di sekitar kita yang bisa mendongeng gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya buah dari pustaka ikhlas ini yang kita sebut dengan reading corner. Jadi pojok baca kita ini kalau tidak salah hari ini ada sekitar 15 titik. Ada yang kita sinergi dengan sekolah, ada yang sinergi dengan tempat makan, ada yang sinergi dengan tempat masyarakat, manalah yang butuh di rumah atau di rumah Quran atau rumah tahfiz gitu ya. Kemudian berkembang lagi karena di masyarakat itu kita juga melihat bahwa masyarakat itu ternyata bahagia karena dimuliakan mereka dengan memberi itu, dengan menggaji 2.000 itu ternyata efeknya juga positif gitu ya. Akhirnya mereka berani mengutarakan, menyampaikan ya seperti Dunsana, seperti keluarganya sendiri. Kami kalau ke nelayan misalnya itu butuh pakaian panjang supaya tidak kena terik, karena beda nelayan yang biasanya berangkat sore. Kalau masyarakat keluarga kita di Pasir Jamba itu mereka berangkatnya pagi hari. Jadi saat matahari terbit itu mereka baru bergerak. Jadi di tengah laut itu pas lagi dingin-dinginnya sih. Lagi panas-panasnya. Jadi mereka berharap ada donasi pakaian. Nah, akhirnya tumbuhlah kita ada namanya program butik ikhlas. Jadi butik itu pakaian-pakaian kita, pakaian teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini. Mungkin ya kalau berlebih pakaian, kalau kalau kemarin dapat rezeki beli pakaian 2, mestinya supaya tidak beli lemari baru, yang 2-nya juga digeser gitu. Kalau ada sepatu, beli sepatu baru, sepatu yang lama juga digeser. Jadi aduh, Masya Allah, ternyata ini menjadi sesuatu yang menarik. Kalau program butik ikhlas ini akhirnya memang tidak bisa cepat ya. Jadi biasanya proses betul 6 bulan sekali, karena ada proses pengumpulan, collectingnya, kemudian ada kita pilih-pilih dulu ya, karena yang layak ya kita kumpulin. Kalau perlu kita laundry dulu. Bahkan ketika COVID banyak teman-teman yang punya usaha retail, mohon maaf, pakaian terus akhirnya drop, kita dapat berkahnya justru di situ. Jadi bukan hanya pakaian yang bekas pakai, tapi bahkan pakaian yang masih ada label-label itu, waduh, banyak juga yang donasi. Itu rezekinya ya, berkahnya. Jadi akhirnya masyarakat yang dapat manfaat. Nah, setelah nanti setiap tahun dana itu bukan untuk kami ya, mungkin teman-teman pemirsa juga dana uang 2.000 dari Warung Ikhlas, dari Butik Ikhlas itu bukan untuk kita kumpulkan dan kemudian tiap tahun nanti dikembalikan kepada masyarakat dengan program yang baru. Misalnya tahun ajaran baru, terakhir kita mengupayakan tas sekolah buat anak-anak. Jadi di setiap sasaran Warung Ikhlas Dunsana itu akhirnya kita punya data, collecting data ada kita. Rinciannya ya? Rincian, siapa? Per bulan sekian. Betul. Jadi akhirnya kita bisa memberikan kebutuhan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keperluan mereka. Sebelumnya juga ada sepatu, ada pakaian ya kita. Dari mereka untuk mereka. Ya? Betul. Ya itu betul. Jadi dari mereka, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Demikian. Ini kalau Warung Ikhlas itu tentang makanan. Ya. Kalau butik pakaian. Butik pakaian. Pustaka tadi apa? Pustaka Ikhlas. Pustaka Ikhlas. Gampang-gampang aja. Ya. Jadi ngapa-ngapain konteksnya itu harus ikhlas. Iya. Masya Allah, betul banget. Iya. Nah, kan tadi kita sudah mendengar cerita perjalanan ya, Warung Ikhlas Dunsana yang dimana komponen di dalamnya sudah lengkap sekali ya Ustaznya. Namun satu hal yang jadi pertanyaan bagi kami, nah ini sumber dananya bagaimana? Ya ini sumber dananya memang awalnya kan kita gitu ya, kita keluarga, kemudian ada teman-teman dekat kita, aku ikut dong, oke. Kemudian akhirnya tumbuh kembang sampai hari ini. Sebetulnya kita sampai hari ini bertahan itu memang tidak pernah kita meminta-minta dalam tanda petik gitu ya. Jadi memang kita ajarkan juga kepada teman-teman, kepada tim kita juga supaya apapun
keadaannya jangan sampai meminta, kita minta ampun aja sama Allah. Mintanya cukup satu ya, minta Cukupnya ampun. ya. Jadi kalau teman-teman masyarakat pemirsa Padang TV kalau ingin donasi silakan aja, welcome. Jadi kalau perlu ikut masak juga boleh. Jadi biasanya memang begitu role playnya kalau kita mengajak teman-teman yang mau donasi itu supaya tahu dulu. Jadi Mas Budi misalnya kita ada rezeki beras, ayo sini silakan. Jadi ada keluarga kita misalnya setiap bulan itu menyediakan 20 karung beras, sekarung 10 Ini misalnya. donatur terbanyak nih dari mana ini Ustaz? Adalah ya insya Allah masing-masing banyak itu. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Tidak menutup Ada kemungkinan. benar, ada misalnya teman kita, keluarga kita yang punya rumah makan, ya jual ayam, ya donasinya berupa ayam. Betul. Ada telur, jual telur. Bahkan yang menarik itu beberapa saat terakhir itu teman-teman masyarakat kita yang biasanya kita datang di pasar raya untuk beli lado, beli bumbu-bumbu masak itu, malah akhirnya ikut sedekah. Jadi itu menariknya gitu, karena mereka akhirnya dengan memberinya dengan rasa, semuanya dengan rasa. Jadi akhirnya mengalir dari kita juga akhirnya tidak menyebut donatur gitu ya. Jadi kita sama-sama keluarga, sama-sama belajar. Jadi kalau ingin berbagi, ayo di situ tempatnya Warung Ikhlas. Kalau mau ikut bungkus nasinya silakan. Kalau ingin langsung menyerahkan ke Boleh. yang butuh, Ya. boleh gitu. Menampung apapun. Menampung. Kalau ingin bawa mobilnya silakan juga gitu. Dan Warung Ikhlas di sana ini hakikatnya bukan punya kami, dan ini hanya jadi sababiah aja, jadi sebab supaya kita sama-sama menegakkan surat Al-Maun. Ini luar biasa rasanya ketika kedatangan kita ditunggu-tunggu masyarakat. Aduh. Segala lelah semuanya hilang. Mungkin ya. Kak Rahmi pemirsa nanti bisa datang ke lokasi, dan itu masing-masing sistemnya berbeda. Kalau di Pasir Jamba itu udah nampak moncongnya mobil Warung Ikhlas itu sudah berlarian itu kan, sudah antri di belakangnya. Bahagianya gitu. Saking bahagianya. Karena kita nggak tahu amalan kita yang mana yang Betul, diterima, betul, doa betul. doa kita mana yang Masya Allah Allah. mudah-mudahan Ya. dengan berbuat baik seperti itu. Amin, Itu menjadi amin, amal amin, kita. amin, ya. amin. Baik, Ustadz, selama perjalanan ini sudah berapa tahun berdirinya Warung Ikhlas di sana ini? Kalau dengan kendaraan itu mulai 2013 ya, jadi hampir masuk tahun ke-10. Masya Allah. Udah 10 tahun lebih kurang ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Mungkin dalam perjalanan 10 tahun ini Ya. bisa diceritakan Ustadz, pasti ada duka dan suka dalam Ya. perjalanan ini, manis dan pahit. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang selalu muncul juga kan gitu. Jadi sukanya itu kalau kita melihat anak-anak bisa menikmati makan. Jangan menikmati, ikut baris saja. Aduh, sudah luar biasa gitu. Makanan yang mungkin tidak seberapa buat kita, tapi bagi masyarakat itu sangat luar biasa. Itu bahagianya. Ya bahagianya saat kita melihat orang lain bahagia, itu kebahagiaan yang berlipat sebetulnya yang bisa kita rasakan. Dukanya itu kalau kita terlambat memberi. Jadi sedihnya itu misalnya jam makan siang gitu, kita terlambat sedikit aja pemirsa, sama dengan kita kalau terlambat makan kan udah wah, Protes ya? protes ya. Gitu, Masya Allah. Jadi itu salah satu dukanya. Kalau duka yang lain tentang kebutuhan, kekurangan itu memang ada, tapi itu kita muhasabah ke dalam diri kita aja mungkin. Karena kita sendiri yang kurang, mohon ampunnya sama Allah, mungkin ibadah kita ada kurangnya sehingga Allah tahan dulu. Gitu. Kita suruh banyak lagi. Kita disuruh banyak lagi untuk berikhtiar, berusaha. Iya. Baik Ustaz, dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, mulai Warung Ikhlas, kemudian Butik Ikhlas, Pustaka Ikhlas, tentu Ustaz Ya. tidak bekerja sendirian ya Benar, Ustaz ya. benar. Tentu ada tim-tim orang-orang Ya. hebat yang ada di dalamnya. Barangkali bisa Ya. diceritakan Ustaz? Baik, terima kasih. Tim Warung Ikhlas Dunsana dari hari ke hari memang silih berganti gitu ya, karena memang butuh perjuangan gitu. Sampai hari ini, untuk hari ini ada 3 orang tim
dan 1 orang tim yang dari Rumah Quran. Jadi untuk support tim teknis untuk menyiapkan makanan yang diolah gitu. Jadi ada 3 tim pejantan tangguh gitu, tim laki-laki yang harus mengkondisikan, menyiapkan, menjadi jembatan dan sampai menghantarkan makanan sampai di tangan masyarakat sasaran dan bisa habis sampai rapi. Itu ada 4 orang tim utama. Selain ada tim-tim supporting system, itu ada di Warung Ikhlas, itu ada di Rumah Quran gitu ya. Kemudian di Pustaka Ikhlas itu ada keluarga-keluarga kita masing-masing. Jadi para ya orang-orang terdekat kita ya, seperti istri, kalau ada anak ya anak gitu. Jadi semuanya kita libatkan. Ngajak anak-anak dongeng itu juga butuh. Betul. Kita misalnya sendiri dengan Buya Gugu gitu ya, Bang Obi untuk berdongeng. Jadi kita bisa sinergi dengan banyak orang, termasuk dengan pemirsa. Kalau misalnya memberikan apresiasi, ingin memberikan punya potensi talenta boleh banget gitu ya. Boleh banget. Jadi karena masyarakat itu senang banget kalau ada datang gitu. Bahkan ada teman-teman dari TNI, dari ya bermacam-macam itu. Misalnya kita datang dengan pakaian kita itu, anak-anak akhirnya jadi termotivasi gitu kan. Belum cerita saja melihat mereka itu tentu punya bisa jadi inspire kalau besar gitu. mau jadi ini. Bener. Dan itu bagus banget. Jadi pemirsa sangat ditunggu-tunggu ini sinerginya untuk mau masak boleh, mau belanja di pasar raya boleh, atau mau nemenin anak-anak makan di lokasi sasaran. Insya Allah boleh ya. Tapi nanti kalau seandainya memang pemirsa kami mau ikut bergabung, nanti bisa kami cantumkan linknya. Boleh, dengan senang hati. Pemirsa jangan lupa klik link yang telah kami tampilkan nanti. Barangkali bisa gabung dengan keluarga besar Warung Ikhlas di sana. Betul. Baik Ustadz. Nah, kami juga mau dengar nih satu kata motivasi dari Ustadz pada pemirsa pada TV kami. Baik, motivasi ini kata-kata yang sebetulnya keluar dari seorang anak dan pesan dari almarhum anak kami. Jangan pernah berhenti memberi meskipun tidak ada yang dibagi. Dan mudah-mudahan pemirsa, selama kita masih punya kekuatan, kelebihan, jangan menunggu ada lebih lah, kita berbagi peran, berbagi manfaat kepada orang-orang di sekitar. sekitar. Dalam Al-Quran ya Ustaz ya, berbagi itu di saat sempit juga berbagi, di saat lapang juga betul. Berbagi. Memang itulah perintah Allah benar. dalam Al-Quran. Jadi memang seyogyanya kita sebagai umat manusia di atas muka bumi ini, kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Insyaallah. Baik. Ustadz, barangkali ada harapan-harapan yang ingin diwujudkan ke depan. Silahkan. Baik. Harapan kita kepada masyarakat sekitar tentu yang sejahtera bisa mengalirkan kesejahteraannya kepada masyarakat yang kurang sejahtera. Bagi pengemban amanah pemerintahan misalnya, kita sangat senang sekali kalau kemudian ada peran atau support dalam bentuk apapun, sehingga kita juga bagian dari kesuksesan program-program yang dibangun oleh pemerintah. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan mudah-mudahan kita berperan serta semuanya, bukan hanya pemerintah, yang non pemerintah pun juga saling support. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia merdeka. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk kisah inspiratif hari ini. Terima kasih banyak. Betul-betul mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah. Amin, syukran jazakumullah khair ya Allah. Semoga segala bentuk amal kebaikan yang Ustaz lakukan bersama tim, Allah mudahkan jalannya, Allah berikan kelapangan pintu rezeki yang tidak kita duga-duga. Terima kasih banyak atas pelajaran hari ini. Terima kasih banyak Kak Rahmi. Terima kasih Padang TV pemirsa. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Insyaallah.
Baik, kami pamit undur diri. Terima kasih Terima kasih banyak atas waktu hari ini. Ya. Mohon maaf dari kami semuanya. Terima kasih jika banyak. ada sesuatu yang tidak ada pada tempatnya. Amin. Izin pamit Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV, itulah tadi cerita dari Warung Ikhlas Badun Sana. Ada warung ikhlasnya, ada butik ikhlasnya, kemudian ada pustaka ikhlasnya. Pemirsa, satu hal quote yang bisa kita petik dari Ustadz Budi tadi, jangan pernah berhenti memberi meski tidak ada yang dibagi. Pemirsa, dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bagi kita semua umat muslim, janganlah pernah berhenti berbagi untuk sesama umat manusia. Karena berbagi itu diwajibkan ketika sempit, juga berbagi diwajibkan ketika lapang. Jadi jangan pernah berhenti. Lihatlah bagaimana kehidupan orang di sekitar kita. Saling ikhlas, tolong membantu antar sesama. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya nanti, dan seluruh yang kita laksanakan pada hari ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nanti. Saya Rahmi Hanifah pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.